Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna zidna ilman nafi'. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperkenankan untuk melanjutkan kajian kitab Takrib. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang mandi. Sebelumnya sudah disampaikan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi, yaitu ada 6. 3 adalah untuk laki-laki dan perempuan sama, dan 3 lagi khusus untuk perempuan. 3 laki-laki dan perempuan yang wajib mandi sama-sama adalah hubungan badan, ya, hubungan badan, hubungan kelamin. Jadi kalau sudah hubungan kelamin, meskipun tidak inzal, tidak keluar sperma atau mani, wajib mandi. Yang kedua inzal, ya, inzalul mani, keluar mani atau sperma, meskipun tidak sebab hubungan badan. Ya, mungkin karena terlalu banyak pikiran gitu ya, bisa keluar. Atau karena ya disengaja juga bisa. Jadi wajib mandi. Kemudian mati, ya, yang mati wajib mandi. Tentu wajibnya atas yang muslim yang masih hidup, mewajibkan mayit untuk dimandikan. Kemudian 3 yang khusus untuk perempuan adalah haid, nifas, dan wiladah. Itu sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan tentang kewajiban mandi dan juga sunnah-sunnahnya mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun. Ai hadza faslun. Ini adalah satu fasal. Wa faraidul husli salah satu asya. Fardu-fardunya mandi, kewajiban-kewajibannya mandi. Kalau bahasa kita yang lain, rukun-rukun mandi.
Salah satu asya'a ada tiga perkara, ada tiga hal, tiga macam. Jadi ini harus, ya. Yang pertama an-niyatu, yang pertama adalah niat. Niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Menyengaja melakukan sesuatu, ya, bersamaan dengan memulai sesuatu itu niat. Kalau niat sholat berarti meniatkan, menyengaja di dalam hati niat sholat. Sholat disebutkan sholat apa? Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, sebutkan niatnya di dalam hati. Kemudian bersamaan dengan memulai takbiratul ihram, itu niat sholat. Kalau niat mandi adalah niat di dalam hati menyengaja melakukan mandi untuk menghilangkan hadas besar. Dibarengkan ketika kita membasuh yang pertama kali, ya. Yang membasuh bisa membasuh kaki dulu atau membasuh kepala dulu. Dimulai dari yang pertama kali membasuh, niat kita adalah untuk menghilangkan najis, menghilangkan hadas. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari. Itu udah cukup. Tambahi fardhon lillahi ta'ala. Karena hukumnya wajib. Ya, mandi wajib namanya, ya. Mandi besar kalau mandi wajib. Kalau tanpa niat maka tidak sah mandinya. Jadi mandi-mandi aja. Ini mandi niatnya apa? Enggak usah niatnya. Tidak sah. Ya, tidak. Karena apa? Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidina Umar bin Khattab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu sah, hanya sah sebab niat. Jadi tanpa niat amal itu tidak sah. Ditentukan oleh niat itu. Maka bedanya mandi besar dengan mandi biasa adalah niat. Jadi kalaupun kita mau mandi mencelup ke kolam misalkan, atau mencebur, atau mandi seperti mandi besar, tapi tidak ada niat untuk menghilangkan hadas besar, dibilang mandi biasa. Mandi biasa saja itu. Status hadas besarnya tidak terangkat, tidak hilang. Nah, makanya hati-hati harus niat. Dan niatnya bareng dengan memulai yang pertama kali. Kalau kita lupa niat, udah mandi, udah mandi, udah setengah, udah pakai sabun, baru ingat tuh saya belum niat. Maka segera niat dan dimulai lagi, karena niatnya belum dilakukan. Jadi niat bahasa Arabnya nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar. Kalau bahasa Indonesia ya nggak harus bahasa Arab, ya. Aku sengaja mandi untuk mengangkat hadas besar. Ya tuh sebab-sebab tadi itu, warmani, inzal, atau hubungan suami istri, ya. Yang mahasiswa ini jangan membayangkan yang hubungan suami istrinya, ya. Nah, tapi kalau sudah di atas 15 tahun keluar sperma itu sesuatu yang wajar, ya. Jadi wajib mandi. Jadi yang pertama adalah niat. Wa izalatun najasati, yang kedua adalah menghilangkan najis yang nempel di badan. Ingkanat, jika ada najis itu ala badanihi, pada badan. Gitu. Ya. Itu tidak bisa dikendalikan. Ya.
Yang kedua adalah menghilangkan najis yang ada pada badannya. Ya, apa saja? Termasuk ikutan dari mani itu ada najisnya, wadi, yaitu yang cairan. Ada beberapa macam yang gitu ya. Ada mani, ada wadi, ada madi. Ya. Jadi yang apa tadi itu najis adalah madi. Jadi kalau ya ceritanya jadi ke sana ya, maka itu dihilangkan. Atau kena cipratan kencing atau kena najis apapun yang menempel di badan kita, itu kita hilangkan dulu ya. Baik najisnya ainiyah maupun hukmiyah. Najis hukmiyah itu najisnya udah gak kelihatan. Oh ini bekas kencing siapa gitu ya, adik atau siapa, kita habis bokong adik kita ya, adik kita kencing ya, kena tangan kita, kemudian kita mau mandi. Jadi itu harus dibasuh dulu. Kemudian wa isolul ma'i, dan meratakan atau menyampaikan air atau mengalirkan air ila jami'i sya'ri, pada seluruh rambut, wal basyarati, dan kulit. Jadi tiga ini. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis jika ada, jika tidak ada najis ya tidak usah. Ya, dan meratakan air ke seluruh tubuh termasuk rambut semua. Diratakan, tidak boleh ada yang ketinggalan meskipun satu helai rambut pun. Ya. Seluruh tubuh kena diratakan. Termasuk sela-sela tubuh. Ya. Sela-sela tubuh yang kalau tidak di apa eh, kenakan tangan kita mungkin tidak bisa. Contohnya adalah lubang hidung. Lubang hidung ini masuk ini air. Masukkan ya, lubang hidung. Telinga yang di sela-sela ini kalau hanya mandi-mandi saja bisa gak kena ya. Taruh air sedikit di sini untuk nyala-nyalakan telinga. Kemudian ya, bagian lekukan tubuh kita termasuk tubuh. Jadi kita kalau posisi mandi mestinya kita jongkok ya. Ya, jongkok kemudian diratakan air. Kalau hanya berdiri saja ya bisa aja ada bagian tubuh yang tidak, atau lipatan-lipatan itu yang tidak kena air. Karena itu semua termasuk luar, ya, termasuk bagian luar tubuh kita. Dan sela-sela kuku ini jangan lupa ini. Ya, sela-sela kuku ini termasuk luar itu. Maka kalau kuku kita kotor, ya, ada apa itu, tanah gitu ya, bersihkan dulu. Kalau sampai menghalangi air itu ke kulit, tidak sah namanya. Jadi kalau kuku panjang bersih nggak apa-apa ya. Ini kalau ada kotorannya harus dibersihkan. Dan tidak boleh juga ada apapun yang menghalangi kulit kita, cat atau minyak gitu ya. Kalau sampai kemudian dikenakan itu bisa tidak kena kulit kita, mandinya tidak sah. Kalau mandi tidak sah, berikutnya yang mensyaratkan untuk suci dari hadas kecil dan hadas besar tidak sah. Dan ini penting sekali. Itu adalah rukun mandi. Berikutnya wasunanu, dan sunnah-sunnahnya mandi. Sunnah ini kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak apa-apa. Tapi yang tadi, yang fardu tadi, itu harus dilakukan. Wasunanuhu, dan sunnahnya mandi, khamsatu asya'an, ada 5 macam. Ya. Yang pertama adalah at-tasmiyah, membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Tapi niat wajib.
membaca bismillah pada semua amal kebaikan itu dianjurkan. Ya, sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala perbuatan yang penting, ya, penting ibadah itu penting. Mandi juga penting. Kalau mandi biasa penting nggak kira-kira? Kalau bukan mandi wajib, penting ya. Mau kuliah nggak mandi, nah tuh ya, ya, yang nggak mandi sih nggak apa-apa gitu ya. Teman-temannya ini loh ya kan, gitu. Di mandi dulu, tapi itu bukan mandi wajib. Tapi sekalian mandi wajib bisa juga ya, malam tadi misalkan mimpi dapat mandi wajib sekalian kuliah gitu ya. Tapi mandinya harus sebelum sholat subuh ya, ya mandi wajib tadi Pak ya. Jangan sampai malah nggak mandi ya, membaca bismillah. Jadi semua perbuatan yang penting yang tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan penting itu aktor terputus dari keberkahan. Apa saja baca bismillah. Mau makan bismillah, mau sholat bismillah, termasuk mau mandi juga bismillah, mau kuliah bismillah. Apa saja baca bismillah agar kemudian mendapatkan keberkahan. Bismillah kan dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, Ar-Rahim, zat yang maha penyayang. Ya, itu ada di kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi. Yang pertama baca bismillah. Kemudian yang kedua, wal wudu qablahu sebelum mandi. Itu sunnah. Ya, wudu sebagaimana wudu sholat. Niatnya bukan untuk ya untuk sholat, tapi niatnya ya nawaitu wudu'a sunnatan lillahi ta'ala. Karena dia statusnya hadas besar. Ya, itu sunnah. Ya. Kemudian wa imrarul yadi 'alal jasadi, dan ya menggosokkan tangan atau merabakan tangan ya 'alal jasadi pada tubuh. Nah, kalau ini mazhab Imam Malik hukumnya wajib. Kalau mazhab Imam Malik hukumnya wajib. Jadi wajib nih merata dengan tangan ya. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak harus dengan tangan, cukup dengan air. Makanya kalau mandi wajib paling cepat itu nyemplung. Paling cepat itu udah kena semua itu. Namanya air ya, akan mengisi setiap ruang kosong. Gitu ya, nyemplung. Terus bangun lagi sudah selesai mandi ya. Tapi niat dulu ya, niat dulu nyemplung di sungai, berenang sebentar, sudah jadi selesai. Tapi tidak dapat sunnah kalau tidak meratakan dengan digosok-gosok dengan tangan. Nah, kalau Imam Malik malah apa? Wajib. Ya, supaya kita tidak tidak bertentangan dengan mazhab, sebaiknya kita gosok. Pakai sabun boleh, enggak juga enggak apa-apa. Mandi itu tidak harus pakai sabun. Dan mandi itu tidak harus airnya banyak, satu bak gitu habis, enggak. Ya. Mandi itu bisa dengan air yang ember kecil, bisa. Ya, itu gimana caranya? Caranya adalah dengan ya dibersihkan dulu tangannya. Bersihkan dulu tangannya. Kalau ini dalam kondisi kita sedang airnya pas-pasan. Kalau airnya banyak ya, tapi sebaiknya hemat. Maka kalau ada orang yang nggak bisa mandi, kalau airnya nggak banyak, berarti belum atau kurang ilmu dia, gitu ya. Kalau lagi pas-pasan, airnya pas gitu ya, apalagi
tanah Arab itu ya, air susah itu. Nggak kayak kita, kayak shower zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang udah itu dengan air satu ember cukup. Bersihkan dulu tangannya, setelah itu masukkan tangan. Ya, mulai ini. Yang penting airnya mengalir, jangan gini kan, ya, airnya mengalir. Rapikan ini. Satu kali apa ini namanya cakupan, satu cakupan bisa dirasakan ini. Kurang tambah lagi. Dan ini tidak mustakmal kalau kita ambil air itu. Tidak mustakmal kita ambil air itu. Apa namanya? Dicaruk. Itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kalau mandi seperti itu. Kalau mandi, boleh beliau rambutnya ya di gitu ya. Ya kalau tebel intinya apa? Rambut ya di sela-sela. Status air itu membasuh adalah sampai lepas dari yang dibasuh. Misalkan ini, selama ini tidak lepas, ini masih bisa terus ke bawah ini. Tapi kalau udah diangkat, ya masih gini lagi ya sudah tidak termasuk ya. Jadi itu bisa irit sebenarnya kita menggunakan air. Itu yang ketiga. Yang keempat, wal mualatu dan bersambung, ya, bersegera bersambung. Jadi jangan diputus-putus, maksudnya sampai di sela-sela dengan yang lain. Meskipun tidak masak, tidak apa-apa selama airnya tidak kering. Jadi misalkan gini, ada pengantin baru, misalkan pengantin baru. Kalau ketahuan mandi itu kan sama mertua kadang malu-malu gitu ya. Ya, malu-malu nih. Oh, mandi ya. Nah, gitu kan. Nah, itu bisa disiasati ya, bisa disiasati. Jadi gimana caranya? Yang pertama masuk ke apa? Kamar mandi, bagian kepala itu, bagian rambut tadi dulu. Rambut dulu, gitu kan. Nah, nanti bisa keluar gitu ya. Ya, bisa ketemu orang kan nggak apa-apa kan. Terus sampai sebelum kering masuk lagi, ya, buka gitu kan. Nggak kelihatan bajunya masih itu kan gitu. Ya. Nah, nanti lama-lama sampai ke bawah selesai mandi. Dan tidak harus biu tadi ya, tidak harus. Tapi tidak mendapatkan sunnah. Ya. Nah, kalau sampai kering maka harus berulang. Nah, masalahnya itu ya, kalau sampai airnya itu kering, belum melanjutkan lagi, itu harus ngulang lagi ya, depan, gitu ya. Jadi ada siasat. Cuman kita tidak mendapatkan sunnah. Jangan sampai kita malah menyela-nyela dengan yang lain, ya. Bagian tengah atas, setelah itu buka WA, gitu ya. Oh, belum kering masuk lagi, gitu ya, bagian bawah. Tidak mendapatkan kesunahan meskipun sah mandinya ya sebaiknya diselesaikan semua saat itu yang mendapatkan sunnah ya. Ada kala misalkan airnya terbatas itu juga bisa apa namanya tadi itu ya ini cukup hanya untuk bagian kepala dan muka saja misalkan satu gelas sampai itu aqua satu gelas aqua aja yang mau mandi. Wah, ini harus nyambung ini. Ya, kalau pakai itu saja kan tidak cukup ya. Dan hanya sampai sini nanti cari itu keluar, cari air gitu ya. Udah mandi, udah dapat lanjutin selama belum kering. Tuh, ya. Jadi tapi tidak mendapat kesunahan. Kemudian watak qadimul yumna alal yusra, mendahulukan bagian kanan atas bagian kiri. Maksudnya bagian kanan didulukan daripada bagian kiri. Kecuali yang tidak ada kanan kirinya, gitu ya. Kalau ada kanan kirinya kita dulukan misalkan apa? Telinga ada kanan kiri, gitu ya. Tangan kanan kiri, kaki juga kanan. Kalau kepala kanan kiri masuk kanan dulu kan enggak ya.
Kiri dulu kan ya. Jadi kita dahulukan bagian tubuh kanan kita, kemudian melanjutkan ke bagian tubuh kiri. Itu sunnah. Dan ini sangat disenangi oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hadis dari Sayyidatina Aisyah. Beliau mengatakan bahwa kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahih. Jadi Sayyidatina Aisyah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yu'jibu tayammum. Beliau senang, suka dengan mendahulukan kanan. Tayammum itu apa? Mendahulukan kanan dulu. Atau menggunakan bagian kanan untuk yang baik-baik. Makan dengan tangan kanan, menulis dengan tangan kanan, memulai jalan dengan kaki kanan, ya. Termasuk juga ini wudu dan seterusnya. Apa? Fi tana'ulihi, ketika beliau menggunakan memakai sendal atau sepatu itu dengan kaki kanan dulu, ya. Atau sandal ini kaki ini kanan dulu masuk, ya, jangan kaki kiri dulu, udah dapat kesunahan kita. Ya, sendal atau sepatu, watarot julihi, dan ketika beliau mengisi rambut kanan dulu baru kiri gitu. Waktu budihi, dan ketika beliau bersuci fi sya'nihi kullihi, pada semua ya perbuatan untuk bersuci. Jadi pada semua perbuatan untuk bersuci beliau itu mendahulukan yang kanan. Ini dasar bahwa mendahulukan yang kanan atas yang kiri itu adalah sunnah. Kalau tidak mendapatkan sunnah, tetapi tidak sampai membatal atau mandinya tidak sah. Kita sampai jam berapa? Kan? Faslun ay hadza faslun, ini satu fasal. Wal intisalatu, mandi al masnunatu, yang disunnahkan. Beda, kalau tadi kesunahan mandi wajib. Kalau ini mandi yang sunnah. Sab'ata asyara, ada 17 huslan, yaitu macam mandi. Ada 17 macam mandi yang hukumnya sunnah. Bukan mandi wajib, tapi mandi sunnah. Mandi kuliah nggak ada, ya. Tapi ya sebaiknya mandi, ya. Yang pertama adalah ghuslul jumu'ati, mandi untuk sholat Jumat. Itu sunnah. Jangan sampai kita sholat Jumat dalam kondisi yang keringetan, gitu ya. Itu bisa mengganggu ini teman-teman kita ada di sebelah kita, gitu. Tidak khusyuk nanti. Bau apa? Wah, macam-macam itu ya. Mandi dulu. Wal idaini, dan mandi untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Itu sunnah. Ketika mau sholat Idul Fitri mandi dulu. Wal istisqai, dan untuk sholat istisqa. Wal khusufi, dan untuk sholat gerhana bulan. Khusuf pakai kha, gerhana bulan. Mau sholat sunnah gerhana bulan, mandi dulu. Wal khusufi, dan untuk sholat gerhana matahari, mandi dulu. Jadi apa ini? Mandi ketika akan bertemu dengan banyak orang. Jumat, sholat Id, itu kan mau ketemu banyak orang, itu jamaah. Istisqa, sholat gerhana, sholat khusuf, gerhana bulan, gerhana matahari. Ya kalau mau kuliah juga kan mau ketemu orang, gitu ya. Supaya suasananya nyaman, gitu ya, mandi dulu.
Berikutnya wal ghuslu mandi min ghuslil mayyiti, sebab memandikan mayit. Ya, setelah memandikan mayit. Jadi kalau kita mandikan mayit, setelah memandikan mayit kita sunnah wudu, tidak wajib, sunnah. Jadi salah kalau dikatakan habis memandikan mayit harus mandi, itu tidak, sunnah. Kemudian wal kafiri ay wa ghuslul kafiri, jadi mandinya orang kafir tidak aslama ketika masuk Islam. Ketika kafir masuk Islam itu sunnah mandi. Meskipun ada yang mengatakan wajib. Kenapa? Bisa saja dia junub dan segala macam itu ya. Tapi kalau dia belum junub, ya belum pernah junub maksudnya, itu sunnah mandi. Kemudian yang mengatakan sunnah itu lebih banyak. Itu orang kafir masuk Islam, ya disunahkan kemudian mandi. Kemudian wal majnuni, dan orang yang gila, orang gila kemudian sembuh, maka sunnah mandi, sunnah ya, sunnah. Wal mughma alaihi, dan orang yang pingsan, pingsan sadar, idza afaqa, ketika keduanya sadar, gila maupun orang pingsan ketika sadar sunnah mandi. Rasulullah SAW ketika menjelang wafat beliau sakit keras, itu sering pingsan beliau. Ketika pingsan beliau sadar, beliau tanya, apakah sholat sudah didirikan? Dijawab, belum ya Rasul, para sahabat menunggu engkau. Kemudian tolong ambilkan air 1 basko. Beliau mandi, tapi mandi sunnah ya. Setelah mandi beliau mencoba untuk berangkat ke masjid, pingsan lagi. Beliau bangun, tanya, sudah sholat belum? Belum ya Rasul, masih menunggu engkau, tolong ambilkan air. Jadi itu berulang-ulang sampai pingsan berkali-kali. Ya. Tuh, ketika beliau menjelang wafat. Kemudian wal ghuslu indal ihrami, mandi untuk ihram. Ya, ihram mau haji atau umrah itu sunnah mandi. Walidukhuli Makkah, ketika mau masuk Makkah, kota Makkah, mau masuk Makkah, sebelum masuk Makkah mandi dulu. Ya, sebelum masuk kota Makkah mandi dulu, sunnah. Walil wuqufi, dan ketika mau wukuf bi Arafah, wukuf di Arafah. Walil mabiti, dan mandi untuk mabit di Muzdalifah, di Muzdalifah itu juga sunnah mandi. Tapi mandinya enggak harus mandi dengan air yang banyak. Cukup 1 basko. Walirobil jimari, dan untuk membalang jumroh as-salat yang 3 itu di hari tasyrik. Walit tawafi, dan mandi untuk tawaf. Walis sa'yi, dan mandi untuk sa'i. Walidukhuli madinati rasulil sallallahu alaihi wasallam, dan mandi untuk masuk ke kota Madinah, yaitu Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah mandi. Ya. Faslun wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kitab takrib malam hari ini. Semoga Allah senantiasa berikan keselamatan, kesehatan, rezeki yang berkah, yang halal kepada kita, menjadikan kita hamba yang soleh dan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.